Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini, pada siang hari ini, Allah memperkenankan kita untuk memasuki pelajaran secara daring, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pandemi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala keterbatasan untuk tetap kita menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Kepada anak sekalian yang sama-sama berbahagia, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat selalu, semangat selalu dalam menghadapi situasi dan pembelajaran kita secara daring. Baik, saya memperkenalkan diri dulu sebagai pengajar sosiologi di kelas 10 di SMA Negeri 1 Bengkulu. Nama saya Zainuddin SPDI, mengampu pelajaran sosiologi dan pendidikan agama Islam di sekolah kita. Tinggal di Jalan Enggang, RT 7 Kelurahan Sukarami, Tenggarong. Nomor kontak 085821229748. Anda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sehat selalu, ceria selalu menghadapi, tetap semangat dalam belajar, menuntut ilmu, meniti cita-cita menuju generasi yang sukses, generasi menjadi generasi harapan bangsa di masa yang akan datang. Sedikit saya memperkenalkan sosiologi ini, karena sosiologi merupakan pertama kalinya Ananda semua mendapatkan materi ini di kelas 10. Di SMP barangkali kita masih mempelajari IPS secara umum. Akan tetapi pada SMA ini Anda mendapatkan mata pelajaran khusus tentang sosiologi. Pada pertemuan pertama ini kita sekedar perkenalan tentang sosiologi itu sendiri, dan kita belum sempat berkenalan antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin kita bisa berkenalan nanti lewat WA, saling memperkenalkan diri. Nanti akan kami chat satu persatu untuk kita saling memperkenalkan diri. Saya menyampaikan kepada Anda semuanya bahwa saya mencintai dan menyayangi Anda semuanya karena Allah SWT. Saya sebagai guru, berfungsi sebagai orang tua, juga berfungsi sebagai kawan, berfungsi sebagai sahabat, untuk kita saling sharing, saling berbagi, dan saling memberi antara satu dengan yang lainnya. Anda sekalian yang dirahmati Allah SWT, semoga sukses selalu, semangat selalu dalam pembelajaran daring ini. Materi kita yang pertama pada pembelajaran kita ini adalah membahas tentang fungsi dan peran sosiologi. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pelajari sebelum masuk materi ini. Kita mesti mempelajari dulu mengenali apa itu sosiologi sebenarnya. Anda bisa lihat gambar ini. Anda bisa lihat gambar ini. Ini ada gambar banyak orang di tengah pasar sedang berjualan. Kira-kira apa yang Anda simpulkan dari situ? Bukan cuma satu orang tapi banyak orang yang saling ada kontak, ada komunikasi di antara mereka, antara pedagang dengan pedagang, kemudian pedagang dengan pembeli, pembeli dengan pembeli. Nanti kita akan lihat. Yang pertama kita lihat adalah sosiologi. Kita pandu dulu. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Gejala sosial bisa dipahami adalah fenomena yang bisa menjadi pemicu terjadinya masalah sosial. Ini gejala sosial. Artinya fenomena-fenomena yang bisa menjadi pemicu terjadinya masalah sosial. Gejala-gejala sosial itu bisa dilihat baik dari sisi gejala ekonomi,
ya dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan gejala lainnya yang bersifat non sosial. Ini menurut pendapat daripada Pipirim Al-Sorokin. Sorokin. Nanti kita ada pembahasan khusus tentang pendapat beliau ini, penjabarannya, ya pembagian menjadi 4 ya. Baik, Anda sekalian yang sama-sama berbahagia, ya sebagai ya bagian dari ilmu sosial, maka objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Jadi ketika ditanya apa objek kajian sosiologi, apa artinya objek yang menjadi ya dasar pokok yang akan kita bahas, yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari, yaitu masyarakat. Masyarakat itu siapa? Tentunya adalah manusia. Ya, kalau berbicara masyarakat itu pasti darinya kepada manusia. Baik dia individu ataupun secara kelompok. Nah, sosiolog ya sosiolog itu artinya sosiolog ya artinya ya orang yang mengamati tentang kemasyarakatan, sosiolog ya. Kalau sosiologi itu ilmunya, kalau sosiolog itu orangnya ya. Sosiolog menjelaskan bahwa perilaku masyarakat timbul tidak hanya dipengaruhi oleh motif dan sikap internal seseorang, tetapi juga dari konteks sosial di mana orang tersebut hidup. Ya, artinya begini. Sifat dan perilaku seseorang itu tidak timbul hanya dalam diri sendiri, tetapi dia bisa timbul ya dalam ya karena pergaulan di lingkungannya. Contoh, ada seorang anak sebenarnya itu tipenya pendiam karena terbiasa hidup dengan sendirinya. Tapi karena dia mulai berinteraksi dengan dunia luar, mulai melakukan hubungan dengan tetangga, teman bermainnya, maka dia bisa mendapat imbas dan efek dari ya pergaulan itu. Maka itu yang namanya tadi adanya interaksi yang menyebabkan nanti terbentuknya pola hidup seseorang. Contoh, orang yang hidup di pedalaman terbiasa dengan hidup pertanian, yaitu beda dengan orang yang terbiasa hidup di lingkungan perkotaan, ya, karena dipengaruhi oleh lingkungannya. Baik. Yang kedua, kita coba melihat ya hakikat manusia sebenarnya. Ya, manusia. Apa artinya manusia? Ya, kalau kita lihat itu manusia adalah orang yang tidak luput dari kealpaan atau kelupaan. Makanya kalau kita mengambil bahasa Arab, manusia atau amnesian itu artinya ya alpa atau lupa. Jadi wajarlah kalau banyak manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kita lihat dulu yang pertama, ya, manusia sebagai makhluk individual. Nah, manusia itu dipandang dari individu dan masyarakat. Maka kita coba lihat manusia sebagai makhluk individu. Ya, manusia sebagai makhluk individu. Adapun penjelasan nanti tentang pengertian sosiologi nanti akan kita lihat, ya. Manusia sebagai makhluk individual, yaitu manusia sebagai makhluk individu, ya, di mana manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan yang fisik, ya, penampilan fisik, ya. Penampilan fisik juga bermacam-macam, ya. Ada yang agak tipus, tinggi kurus, ya. Ya, ada juga yang mungkin agak besar atau gemuk, itu dari sisi fisiknya, ya. Dan ini terkadang menjadi penilaian seseorang, menilai orang itu dari sisi fisiknya. Makanya banyak orang tertipu ketika hanya melihat penampilan. Ada orang yang gagah, ya, penampilan fisiknya, tapi tidak melihat di hatinya. Kemudian, ya, memiliki kemampuan khusus, ya. Kemudian dia juga memiliki kebutuhan, ya, kebutuhan baik material maupun spiritual. Kemudian manusia juga punya perasaan dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Jadi manusia itu sebagai individu itu berbeda antara individu dengan individu yang lain, ya. Antara si fulan A dengan si B itu ada perbedaan. Nah,
kata individu dalam konsep manusia menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Apa artinya otonom? Itu berdiri sendiri, ya, sebagai makhluk yang bisa mengatur dirinya sendiri. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Artinya apapun yang Anda pilih, ya, Anda sebagai individu memilih SMA 1 Lokul sebagai pilihan Anda bertanggung jawab dan apa yang Anda pilih tersebut. Ya, siap untuk mengikuti aturan, siap untuk berinteraksi dengan lingkungan sekolah, siap untuk bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Itulah namanya tanggung jawab atas pilihan Anda. Ya. Kemudian, ya, yang kedua, ya, hakikat manusia, ya, manusia sebagai makhluk sosial. Ya, manusia sebagai makhluk sosial. Ya, nanti akan kita lihat apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, salah satu pakar sosiologi, beliau mengatakan bahwa manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk sosial? Ya, dia tidak akan memperoleh keutamaan dan tidak akan menjadi baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Ya, jadi orang itu tidak ada nilainya jika dia hanya hidup sendirian tanpa berinteraksi dan tidak melakukan hubungan dengan orang di sekitarnya. Dia tidak boleh asing dari lingkungannya. Dia selalu berinteraksi. Sebagaimana Anda lihat ya pada gambar ini, ya, antara ini satu keluarga ini ada interaksi. Kalau misalnya dalam satu keluarga ini ada yang mengasingkan diri lebih banyak di kamar, ya, agak supel, kemudian jarang komunikasi dengan orang lain, maka biasa itu berpengaruh juga pada pembawaan dirinya. Ya, pemalu, lugu, ya, tidak punya pendirian terkadang karena itu terbawa oleh keadaan dirinya sendiri. Nah, dengan demikian, ya, demikian halnya bahwa sesungguhnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran orang lain. Inilah makna sesungguhnya kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial, karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa kehadiran atau tanpa bantuan orang lain. Saya ulangi. Kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Karena manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa kehadiran dan bantuan orang lain. Makanya jangan kerjakan pekerjaan sendirian. Makanya ada namanya berbagi tugas. Di rumah saja kita ada interaksi. Ya, kita sebagai makhluk sosial, peran bapak, peran ibu, peran kakak, adik itu berbeda. Ya, makanya dia akan bernilai, dia akan menjadi manusia ketika dia bisa mengambil perannya di masyarakat dan melakukan hubungan dan interaksi dengan orang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, gejala sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ya, ada terjadi beberapa gejala sosial. Ya, ini akan kita lihat beberapa definisi berikutnya. Tadi manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Sekarang kita lihat ini juga saya garis bawahi apa itu gejala sosial. Ya, ini ada dua akan kita bahas pada pembahasan ini. Dan masyarakat. Yang pertama, definisi masyarakat. Ya, saya tanya apa itu masyarakat? Ini kalau masyarakat ini kira-kira kumpulan manusia atau kumpulan hewan-hewan atau binatang? Ya. Nah, yang kita pahami ketika disebutkan masyarakat itu adalah kumpulan manusia. Nah, masyarakat beberapa pengertian menurut para ilmuwan atau para pakar, di antaranya Paul B. Harton dan Kurt Hahn merupakan masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama,
tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok manusia tersebut. Saya ulangi, ya menurut ya Paul B. Harton dan Todd Hahn, beliau mengatakan bahwa masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri. Artinya manusia itu hidup berkumpul tetapi dia mandiri, bisa membawa dirinya, bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan segala kemampuannya. Ya, yang relatif, kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama. Ya, kalau nggak hidup bersama bukan masyarakat namanya. Kembali lagi menjadi individu. Hidup bersama artinya saling keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ya, tinggal di suatu wilayah tertentu. Contohlah kita tinggal di Luar Pulau, tinggal di Tenggarong, tinggal di Kutai Kartanegara dan seterusnya. Kemudian mempunyai kebudayaan yang sama. Ya, mempunyai kebudayaan yang sama. Apa contoh kebudayaan? Kebudayaan misalnya ketika ada acara rewanan, kita pun rame-rame, turunan, datang membantu, itu namanya kebudayaan. Kebudayaan seperti lagi gotong royong. Ya, apalagi membantu sesama ketika ada kesusahan juga menjadi sebuah kebiasaan dan adat kebudayaan. Kemudian serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok manusia tersebut. Artinya kita melibatkan diri dalam kelompok tersebut. Ya, mengambil bagian, mengambil peran sesuai dengan kemampuannya dan potensi yang ada pada dirinya. Itulah namanya masyarakat. Saya ulangi kembali Anda sekalian bahwa masyarakat adalah ya kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama, ya, kemudian tinggal di suatu wilayah tertentu, kemudian mempunyai kebudayaan yang sama, serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut, ya, dengan segala potensi dan kemampuan yang dia miliki. Ya, itu satu pendapat. Masih banyak ya pendapat atau definisi yang lain. Kemudian yang kedua, ya, definisi gejala sosial. Ini yang akan ada kaitannya antara masyarakat dan gejala sosial. Sebelum kita membahas kaitannya, maka kita bahas dulu ya, apa itu gejala sosial. Nah, gejala sosial ya adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok. Artinya, gejala itu fenomena-fenomena atau gejala atau permasalahan atau peristiwa yang terjadi antara individu ya dengan individu ataupun antara individu dengan kelompok. Contoh, siswa dengan siswa. Contoh lain, ya, seorang siswa dengan ya komunitas di sekolah lain, ya. Itu yang namanya antara individu dan kelompok. Kemudian ya, ini pendapat ya daripada Gulo ya. Kemudian secara sosial antara lain mencakup gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya dan gejala moral. Ini akan ini pembagian ya bahwa definisi gejala sosial ya bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara dan oleh manusia baik secara individu maupun secara kelompok seperti ya gejala ekonomi, gejala sosial, gejala politik, gejala kebudayaan dan gejala moral. Ya. Kemudian bentuk dan jenis gejala sosial ini yang saya sebutkan tadi, yang penjabarannya bahwa bentuk dan jenis gejala sosial ya atau peristiwa yang terjadi antara anggota masyarakat diantaranya ya ada yang namanya gejala religius, ya gejala atau peristiwa sosial yang terjadi karena ya persamaan atau karena religius atau keagamaan atau hubungan manusia dengan pencipta, ya ini berkaitan dengan batin. Yang kedua, gejala sosial ekonomi, artinya permasalahan yang terjadi di masyarakat atau peristiwa yang terjadi di masyarakat karena berkaitan dengan urusan ekonomi. Apa itu ekonomi? Yang mungkin dipelajari di ekonomi itu adalah usaha-usaha manusia untuk
ia mencapai kesejahteraan hidupnya itu disebut dengan ekonomi. Ya. Kemudian ya seperti gejala dalam perebutan pekerjaan, yaitu menjadi sebuah gejala ekonomi. Ya, adanya orang miskin, kaya dan seterusnya. Kemudian gejala sosial politik. Ini berkaitan dengan kepentingan. Ya, bisa jadi masuk ke pandangan ideologi. Ya, ini pasti terjadi gejala sosial di politik itu terjadi dan di negara kita. Ya, ini kita bisa melihat karena kita memiliki banyak partai-partai ya atau politik, kemudian ada kepentingan yang berbeda, maka muncullah yang namanya gejala sosial dalam bidang politik. Kemudian yang keempat, Anda sekalian yang sama-sama berbahagia adalah gejala sosial hukum. Ya, ini yang berkaitannya dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Ya, terkadang ya dibenturkan antara hukum adat dengan hukum yang lazim berlaku di masyarakat atau hukum negara. Ini juga menjadi fenomena, ya, menjadi fenomena dalam masyarakat kita. Kemudian fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial, ya. Fungsi dan peran sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Ya. Dalam disiplin ilmu sosiologi, ya, keberadaan teori-teori sosiologi mengacu pada upaya untuk memberikan penjelasan sistematis dan konsisten terhadap gejala sosial. Tahap akhir dari penjelasan sosiologi di atas, tahap akhir dari penjelasan sosiologi atas gejala sosial itu, menurut Weber atau Max Weber, adalah menjelaskan mengapa para pelaku yang terlibat dalam gejala sosial itu berperilaku sedemikian sehingga gejala sosial itu dapat terjadi. Artinya, tindakan masyarakat itu, tindakan perilaku masyarakat itu yang sedemikian rupa yang menyebabkan munculnya ya gejala atau perilaku sosial di masyarakat. Kemudian perlu kita sadari bahwa sebagai kesimpulan bahwa istilah sosiologi ini pertama kali muncul ya digunakan oleh seorang tokoh ya, tokoh ilmuwan ya, ini kalau tidak salah dari Prancis ya, ya Auguste Comte ya, pada tahun 1798 sampai tahun 1859. Auguste Comte ini menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah, ya. Jadi sosiologi itu ya ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Halnya ya dengan Pitirin tadi ya, Pitirin Sorokin mengatakan bahwa sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Kemudian menurut Emile Durkheim menyebutkan bahwa sosiologi adalah bahasan ya pokoknya lah fakta-fakta sosial. Ya. Nah itu beberapa tadi definisi umum atau gambaran umum tentang sosiologi. Nah selanjutnya kita akan melihat Anda sekalian yang sama-sama berbahagia, ya sosiologi dalam pengetahuan umum. Ya kita akan lihat ya ini beberapa pandangan. Sosiologi memiliki perbedaan dengan pengetahuan umum ya pada dua hal. Yang pertama ya ini para sosiologik ada yang mengatakan atau sosiolog mengatakan bahwa ya menggunakan imajinasi sosial. Ketika melihat rutinitas kehidupan sehari-hari, para sosiolog melihat lewat ya cara pandang yang berbeda. Ya, para sosiolog melihat bukti-bukti dari suatu isu sebelum membuat kesimpulan. Ya inilah urutan-urutannya. Kemudian sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Ya tadi kan ada pengetahuan umum. Nah sekarang kita ambil sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah istilah sosiologi berasal dari inilah pengertian yang akan kita gambarkan. Ya pengertian sosiologi sebagai kesimpulan dari materi kita ini adalah ya
Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari bahasa Yunani. Asal katanya adalah sosius dan logos. Sosius berarti kawan, tetapi dalam arti yang luas adalah masyarakat, ya, artinya kawan dalam masyarakat dalam arti luas. Sementara itu logos, ya, dalam bahasa Yunani berarti kata atau berbicara, ucapan, ya, percakapan. Dengan demikian, sosiologi dapat diartikan bahwa, ya, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Itu kesimpulannya. Kita sebutkan beberapa tadi teori-teori sebelumnya, maka sebagai kesimpulan, ya, bahwa sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Ya. Kemudian, ya, ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang mau kita lihat. Ciri-ciri sosiologi hampir sama dengan sejarah pada umumnya. Mata pelajaran sosial itu hampir sama. Di sejarah juga dipelajari bahwa sosiologi itu bersifat beberapa sifat atau ciri-cirinya. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris, ya, bahwa sosiologi itu, ya, sifatnya berdasarkan hasil pengamatan atau hasil observasi, ya. Jadi sosiologi itu harus melalui observasi, di pengamatan terhadap lingkungan, pengamatan terhadap masyarakat. Itu bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Artinya, ya, berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi. Artinya menyusun urutan-urutan, ya, dari penemuan itu, ya, yang nyata dari hasil observasi di lapangan. Contoh, melihat atau kita mengobservasi kehidupan masyarakat desa tertinggal, mengobservasi lingkungan masyarakat desa terisolasi dan miskin. Begitu juga daerah kumuh dan sebagainya. Yaitu namanya bersifat teoritis, menyusun, ya, rangkaian-rangkaian peristiwa yang kita amati dalam peristiwa di masyarakat. Kemudian yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, ya. Apa maksudnya? Bahwa teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Artinya kumulatif itu adalah menyusun teori-teori yang sudah ada, ya, kemudian diperbaiki, diperluas, dikemas, dikembangkan, ya, dan lebih diperhalus, ya, lebih dipersempit dari teori-teori yang lama yang sudah ada sebelumnya. Itu namanya kumulatif. Ya, saya ulangi. Pertama empiris, yang kedua teoritis, yang ketiga kumulatif, dan yang keempat adalah, ya, non etis. Apa maksudnya non etis? Yaitu namanya juga, ya, tidak etis. Artinya sebenarnya tidak layak kita menceritakan, tetapi demi mengungkap satu fakta, mengungkap kebenaran, maka apa boleh buat harus disampaikan. Di mana tidak etisnya? Karena sosiologi itu, ya, kita mengangkat kepribadian seseorang atau pejabat atau seorang tokoh, maka tidak bisa disembunyikan ketika untuk, ya, mengenal jati diri seseorang misalnya. Ya, maka itu tidak etis sebenarnya kita untuk angkat. Tetapi, ya, apa boleh buat kita angkat, karena ini demi menyelesaikan satu persoalan yang terjadi di masyarakat. Jadi sosiologi bersifat non etis, tidak mempersoalkan baik buruk suatu fakta, tetapi menjelaskan fakta-fakta secara analitis, ya. Jadi saya ulangi bahwa memang tidak memandang sisi buruknya atau sisi baiknya, ya, tetapi dia menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan fakta yang terjadi di masyarakat. Baik, Anda sekalian yang sama-sama berbahagia, ini ciri-ciri sosiologi, ya. Ada berapa tadi? Ada 4. Bersifat empiris, bersifat teoritis,
bersifat kumulatif, dan bersifat non-etis. Nah, selanjutnya kita masuk pada objek kajian sosiologi. Objek, apa artinya objek? Ya, objeknya yang menjadi sasaran utamanya, ya, kajian sosiologi itu. Nah, kita lihat ini ada berinto, ada tokoh ya, ini orang Indonesia ini. Inilah tokoh sosiologinya Indonesia. Ini namanya Bapak Selo Sumarjan, ya. Nah, ini orang Indonesia asli. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat, ya, adalah masyarakat. Kata masyarakat kita sudah sebutkan tadi, ya, dari bahasa Arab itu musyarak, ya, artinya bersama-sama. Sehingga dari makna ini Bapak Selo Sumarjan ia mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Nah, makanya ada namanya kebudayaan lama, ada kebudayaan baru. Nah, bisa dilihat nanti dari sisi beliau mengamati dari sisi kebudayaan, artinya hasil dari interaksi itu menghasilkan sebuah kebudayaan. Makanya ya ada suatu tempat dihuni oleh sekelompok manusia, nanti di situ ada kebudayaan bisa timbul. Contoh, kebudayaan saling mengunjungi misalnya ketika habis lebaran, budaya saling memberi makanan misalnya ketika di bulan puasa, budaya saling membantu ketika acara pernikahan atau ketika acara ibadah lainnya seperti Natalan, ya. Kemudian begitu juga dengan acara ibadah agama lain, mungkin ada tradisi tertentu yang lahir dari sebuah kebiasaan masyarakat, ada kebudayaan tertentu. Bisa juga muncul kebudayaan karena berkumpulnya 1, 2, 3 kebudayaan pada suatu tempat, maka melahirkan kebudayaan yang baru, ya. Nah, sementara itu Ralph Linton, ya, ini fotonya Ralph Linton, mengatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama. Ya, ini kalau dihubungkan pendapat ini ya sejalan, ya, hampir sama. Ya, jadi pada intinya masyarakat adalah ya orang-orang atau sekelompok manusia yang hidup bersama, bekerja sama dalam suatu tempat, ya, dengan waktu yang cukup lama. Ya, ini juga dipelajari di sejarah, ya, bagaimana awal kehidupan manusia dari hidup berkelompok, kemudian hidup berpindah-pindah, kemudian ya hidupnya bergantung pada alam, kemudian menghasilkan kebudayaan masing-masing dan menjadi tradisi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi ada beberapa poin yang perlu kita garis bawahi dalam pembahasan pengenalan ini. Yang pertama adalah ya pengertian manusia, kemudian pengertian manusia sebagai individu, pengertian manusia sebagai makhluk sosial, kemudian ya unsur-unsur yang menjadi kajiannya, kemudian ciri-ciri sosiologi ada 4, kemudian objek kajian sosiologi, ya, dan seterusnya. Kemudian unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat. Nah, ini akan kita lihat ini berapa adat yang berkumpulnya manusia dalam satu masyarakat, ya. Pertama, sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Ini tadi sejalan dengan pendapatnya Bapak Ralph Linton. Yang kedua, ya, memiliki sistem komunikasi dan peraturan bersama. Ada aturan yang mengikat. Itu namanya adat kebiasaan, ya. Contoh mungkin adat kebiasaan komunikasi, adat kebiasaan peraturan bersama bisa kita lihat adalah ya ketika ya misalnya ini adatnya orang-orang Lombok kalau tidak salah, ya, pola kebiasaan wanita mereka itu ya keluar rumah harus mengenakan sarung, ya, 2, atau kebiasaannya orang Bugis di Bone, yaitu ada peraturan ketika wanitanya keluar rumah
yaitu mengenakan 2 sarung, satu digunakan di bawah, kemudian satu menutup di bagian kepala. Ya, itu namanya peraturan bersama, disepakati. Kemudian ada sistem komunikasi, ya, apalagi menggunakan bahasa sendiri, bahasa daerah yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain atau masyarakat yang lainnya. Yang ketiga, merupakan suatu kesatuan. Artinya masyarakat itu ada kesatuan yang menguatkan mereka, ya, contohnya satu kesatuan bahasa, satu kesatuan wilayah, kemudian satu kesatuan suku atau agama dan yang lainnya. Makanya kita berkaca dari ini, maka lahirlah ya pemersatu Indonesia, satu bahasa, satu tanah air, kemudian satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat adalah menimbulkan kebudayaan di mana setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya. Ya, dan namun beginilah faktanya bahwa hidup bermasyarakat ada aturan yang mengikat, ada nilai, ada norma yang mengikat sehingga menjadi suatu masyarakat yang hidup teratur dan seterusnya. Ya, Anda sekalian yang sama-sama berbahagia, ya semangat terus belajar, ya apalagi dengan sistem daring ini. Ya, kemudian, ya masih ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Mungkin kita sambung ya pada pertemuan berikutnya. Sekira cukup sampai di sini dulu Anda sekalian yang sama-sama berbahagia. Ya, materi kita, insya Allah materi kita akan bersambung pada pertemuan yang akan datang, pada pertemuan kedua dari pembahasan kita insya Allah Taala. Ya, Anda sekalian yang sama-sama berbahagia. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini menjadi perkenalan kita tentang masyarakat, sehingga nanti kita bisa memposisikan diri kita di tengah masyarakat kita, agar kita tidak menjadi orang yang egois, ya, menjadi orang yang senantiasa tidak memahami posisinya di masyarakat, tidak memahami fungsi dan tujuannya hidup bersama masyarakatnya sendiri. Baik, Anda yang sama berbahagia, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan tetap semangat belajar walaupun harus dengan daring, tanpa ya ada beban, ya relax, jiwailah. Ya, Anda sebagai seorang pelajar, insya Allah Anda akan merasa tenang, merasa bahagia, merasa enjoy, tidak menjadi sebuah beban, karena cita-cita yang Anda idam-idamkan itu menjadi penyemangat dan menjadi motivasi bagi Anda untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Dan ingat, peran sosiolog sangat berarti bagi penentuan kebijakan di tengah masyarakat, dan nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, dan kita sama-sama membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.